Oke ya, ini bukti ya teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Kalau melihat video tersebut mengingatkan kita pada film bergenre horor era tahun 80-an. Ya, film Sundel Bolong yang diperankan oleh mendiang Suzana hingga menjadikannya legenda ratu horor Indonesia. Dalam film tersebut, Susana memerankan tokoh Suketi. Setelah meninggal, arwahnya gentayangan dan kembali berubah menjadi wanita cantik ketika kepalanya ditancapkan paku oleh dukun. Dan di kehidupan nyata, hal sejenis pun viral hingga mengundang berbagai komentar dari masyarakat. Waduh, saya nggak tahu kalau hal kayak gitu sih. Soalnya nggak pernah lihat langsung kan. Oh pernah saya mendengar kayak gitu. Percaya nggak diri kehidupan kita tuh bisa kayak gitu, bener ada? Ya kalau saya sih percaya ada, soalnya kan banyak tuh yang batang gede-gede gitu sering ditajepin paku gitu kan. Itu bisa dibilang sih itu tidak real. Itu bisa jadi settingan ataupun memang sengaja ditempel untuk mencari sensasi dan mencari ini doang, untuk konten lah intinya. Berbeda dengan sosok sebelumnya yang kerap ditemui melalui mata telanjang manusia, para seniman lukis pun memiliki pengalaman tersendiri hingga akhirnya mendalami profesi tersebut dan kini banyak dikenal dengan sebutan pelukis alam gaib. Melukis makhluk astral memang tidak sama dengan melukis wujud objek nyata. Selain wajib memiliki keahlian melukis, kemampuan dalam ilmu supranatural juga dibutuhkan. Diyakini mereka yang melukis benda atau makhluk gaib bukan sekedar melukis yang ada dalam imajinasi pelukis semata. Tim Misteri Dunia secara khusus mendatangi dan menyaksikan seorang pelukis gaib menuangkan penglihatan supranaturalnya ke dalam goretan kanvas. Lantas, ritual apa yang dilakukan oleh sang pelukis makhluk gaib sebelum mulai melukis? Apa yang dilihat oleh mata batinnya? Ya kalau lihat atau ini izin pasti ya. Kalau misalnya sosok itu, misalnya sosok penunggu pusaka atau hodam itu biasanya harus izin dulu, ritual dulu gitu. Maksudnya kita nembung supaya nggak marah atau supaya sosoknya bisa pas waktu dituangkan di atas kanvas. Tapi kalau hanya yang di sekitaran kayak huntu-huntu biasa gitu ya lukis aja gitu. Kadang ada juga yang nggak suka marah gitu. Galuh atau biasa dikenal sebagai pelukis mata hantu asal Yogyakarta sebenarnya bukan hanya melukis makhluk semacam jin atau kerajaan gaib yang disaksikan melalui indera keenam saja. Ia juga mampu melukis sosok leluhur hingga khodam pendamping manusia. Kalau setelah ritual misalnya melukis kodam iya dia nampak di depan gitu. Tapi ada kalanya cuman kayak dia cuman lewat atau kita hanya lihat sekilas. Dia sekilas saja misalnya di bawah pohon itu kita lihat sosoknya. Rata-rata kan hampir semua orang yang punya basic melukis pasti dia bisa mengingat apa yang ada di depannya gitu. Terus dia ingat-ingat oh tadi kira-kira wujudnya beginilah kayak gitu. Kalau masalah astral enggak sih, dia kadang cuma ngeliatin aja. Kecuali biasanya kalau kayak misalnya lukis perempuan gitu ya, atau biasanya lebih sering disebut kuntilanak kan mereka kadang ganjen gitu. Jadi mereka datang cuma buat gangguin doang, ketawa-ketawa atau nggak jelas kayak gitu. Jadi sebelum kita melukiskan ataupun memvisualkan sosok makhluk yang tadi ada di pusaka ataupun di tempat-tempat tertentu, itu harus adanya izin ataupun pamit kepada mereka juga. Karena kalau kita nggak pamit, asal-asal melukis saja itu bisa berdampak negatif ke si pelukisnya. Bisa aja dia akan mengganggu kehidupannya sehari-hari, dia akan mengikuti, bahkan bisa mencelakai. Karena sosok dari jin ini berinteraksi sama manusia melalui pikiran, pendengaran, dan hati. Menyadari bahwa ia bukan hanya melukis manusia, Galuh pun harus ekstra selektif dalam melukis sosok astral yang beraneka ragam bentuknya. Terkadang ada sebuah titipan pesan yang ingin disampaikan sosok gaib tersebut. Lantas, seperti apa keseruannya dalam mendeskripsikan sosok gaib ke dalam coretan kanvas? Waktu kecil emang udah sering lihat gitu. Saya sering lihat makhluk yang nggak kasat mata, tapi dulu kan orang tua saya takut banget karena bapak tugasnya malam kerjanya gitu.
Akhirnya saya dimintain untuk minta tolong untuk ditutup mata batinnya. Tapi udah dibilang kalau suatu saat nanti pasti bakal kebuka sendiri gitu. Kadang datang waktu ngelukis gitu, dia datang, atau setelah lukisan selesai dia nggak mau atau nggak suka lukisan itu dibuat gitu. Sosok itu kadang merasa terganggu, kadang ada yang minta tolong, dengar suara bisikan misalnya, tolong saya pernah kecelakaan di depan tempat tadi yang kamu datang ke sana. Terus setelahnya dia munculin wujudnya yang berdarah-darah kayak gitu. Itu beneran terjadi. Rupanya menjadi seorang pelukis makhluk astral tak semudah yang dibayangkan. Menurutnya jika salah melukis, ada konsekuensi yang harus dihadapi seperti didatangi hingga diteror melalui mimpi berhari-hari oleh makhluk yang ia gambar. Iya, pernah waktu itu pas mata batinnya diperjelas lagi gitu dan lupa belum ditutup. Pas waktu pulang, kan udah tahu ya di atas ada penunggu tetap gitu. Waktu saya naik tangga, saya lihat pintu itu gerak-gerak kan, buka tutup. Saya lihat kok nggak ada sosoknya tapi pintu ngebuka tutup. Saya perhatiin, kena angin gitu. Pas saya perhatiin lagi, nggak mungkin nih kena angin, kayaknya nggak lucu gitu, karena si pintu itu ada lidahnya gitu loh, jadi nggak mungkin bisa kebuka sendiri atau nutup. Saya perhatiin lagi, gagahnya ternyata gerak, ternyata naik turun gitu. Waduh, ini berarti ada di sekitar sini. Setelah saya lihat gitu, ternyata di sebelah kanan memang ada sosok hantu perempuan gitu. Akhirnya karena saya kaget, saya mundur, ternyata kan di belakang itu tangga, saya kepleset dan jatuh gitu. Lain galuh, lain juga pengalamannya. Kali ini praktisi senior bernama Ki Alam yang dikenal sebagai pelukis dua alam ini pun kerap melukis sosok gaib dengan cara yang tak biasa. Dengan ucapan salam pembuka dilanjutkan dengan senandung nyanyian tembang Jawa, Ki Alam secara otomatis terasa terbawa masuk ke alam dimensi mereka. Goresan-goresan kuas pun bergerak liar di atas kanvas. Terkadang pesan untuk mencampur lukisan dengan tanah kuburan. Interaksi spontan dari sosok astral pun kerap dirasakannya selama proses melukis. Pada akhirnya, proses melukis, Ki Alam menambahkan semburan api untuk memasukkan energi gaib ke dalam lukisan. Ya, itu paling pakai itu aja, membuka mata batin kita aja. Karena kan nggak semua langsung kelihatan. Jadi kalau misalkan di satu lokasi yang kira-kira nggak bisa ketembus, ya mau nggak mau kita harus yang nembus kita gitu. Kadang mereka datang sendiri untuk memperlihatkan. Cuma kalau misalnya di satu lokasi nggak ada yang kelihatan, kita yang menembus mereka gitu. Saya yang menembus mereka ke alam dimensi mereka. Dengan kemampuannya dapat melihat dimensi lain dan menuangkannya ke dalam lukisan, Ki Alam pun kerap melakukan penelusuran bersama tim misteri dunia di berbagai tempat mistis yang diyakini penuh kehadiran sosok entitas astral. Pengalaman mistis dan penuh resiko tentu saja dialami oleh Ki Alam. Begini kisahnya. Komunikasi kita itu ya interaksi energi aja, jadi komunikasinya nggak seperti manusia antar manusia gitu. Cuman kita punya suara batin masing-masing, suara gaib masing-masing yang dapat dimengerti gitu. Ya ada sebagian yang nggak mau divisualkan gitu, digambarkan. Itu biasanya kalau memang nggak bisa diizinin ya nggak usah. Tapi kalau misalkan masih bisa dinegosiasi ya bisa digambarkan, dan itu hanya sebagai perwujudan kasarnya mereka aja sebenarnya. Dipercaya atau tidak, profesi para pelukis sosok gaib ini tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Segala cara pun kerap dilakukan sang pelukis agar kehidupannya tidak diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan itu. Ada benturan-benturan dari mereka yang sesekali menyerang, mungkin entah menguji, entah interaksi aja sebenarnya. Cuman mereka kadang energinya terlalu berat gitu. Jadi pas begitu saya lagi kurang siap, bisa kena berdampak ke badan saya gitu, sampai ke fisik.
Meski makhluk astral memiliki ruang dan waktu yang terpisah dengan alam manusia, pada dasarnya mereka sangat dekat dengan manusia. Tetap di Misteri Dunia.